Oke. Coba Pak Erben buka dulu 6842. Dari Oke. dulu nih saya pengen nanya kenapa nggak bisa dipastikan sama mereka. Apa mau ditanya dari sini? Al-Kalam. Udah itu. Al-Kalam. Oh, belum cukup ilmunya, Duran. Udah Munir. Ya lu boleh Munir. ikutan lah Munir. Nih gua kasih tahu Munir ya. Said aja, ini orang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Said itu artinya pemimpin. Kalau Rob itu baru Tuhan atau Tuan. Ntar gua kasih tahu di mana Rob itu dikatakan Tuhan, di mana Sudah, Rob itu pertanyaannya dikatakan gimana? Tuhan. Pertanyaannya gimana? Oke. Jangan melebar. Pertanyaan gimana? Ayo langsung ke pertanyaan apa? Itu dikatakan pada hari betis disingkap dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Pertanyaannya, Oke, itu pertanyaannya. betis siapakah ini? Betis Oke. siapakah ini? Oke. Jadi Al-Quran itu memiliki ayat tersirat dan tersurat, yaitu adalah ayat metafora. Ya, betis di sini apa kemaluan manusia itu disingkapkan, bukan berarti betis Tuhan, bukan. Ya, karena tidak ada yang Tuhan itu tidak setara dengan tidak sama dengan makhluk, punya betis, punya tangan. Oke. Ya, di sini kebanyakan saudara saya ini memang tidak memahami ayat Al-Quran karena Al-Quran hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Jadi ketika betis disingkapkan itu kemaluan manusia, dosa-dosa manusia itu disingkapkan. Ya, saya kira pertanyaannya yang susah dong. Pertanyaan yang susah manusia. Gitu loh. Kemaluan manusia. Jadi betis di sini kemaluan manusia. Ya, kemaluan manusia. Ketika betis disingkapkan, ya semua kemaluan dosa-dosa manusia itu disingkapkan nanti di akhirat nanti. Itu bukan artinya betis Tuhan, bukan. Karena Al-Quran itu memiliki makna tersurat dan tersirat. Itu ayat metafora. Hadisnya dibuka malam ini. Nambah lagi satu orang murtad. Jadi Anda ini kayaknya lebih tahu dari saya. Anda bertanya, saya jelaskan, tetapi Anda tidak menerima. Gimana? Coba jangan logika bengkok dong. Jangan logika bengkok. Jangan logika bengkok. Anda bertanya, saya menjelaskan, tetapi Anda tidak menerima penjelasan saya gitu loh. Kayaknya Anda lebih paham dari Al-Quran daripada saya gitu. Framingnya gitu. Kan itu betis kan. Ini dosa manusia, tetapi mengapa kata Muhammad itu betis betis itu kan kemaluan, betis itu kemaluan, makanya baca Al-Quran itu dengan hati. Aduh, ditanya hal-hal sepele kayak gini. Ya saya jelasin ya. Saya kira pertanyaan Anda sulit gitu loh. Ya. Oke, saya jelaskan ya. Itu jadi kemaluan. Ya Tuhan. Ini. Yang kayak begini. Tuhan, masa Tuhan punya betis? Emang Anda mengenai Tuhan yang berbentuk manusia? Islam itu tidak begitu. Oke, ada pertanyaan yang selanjutnya nggak? Jadi kemaluan. Dulu, jangan cepet-cepet. Kemaluan. Oke, silakan. Itu jadi betis adalah kemaluan. Tetapi kenapa Muhammad mengatakan itu betis adalah Allah Anda? Ya Tuhan. Ini yang kayak saya jelaskan ya. Sebentar saya baca. Menjelaskan ke Duren ini udah keren atau apa nih? Dibaca dulu dah. Dibaca dulu. Kita baca dulu ya. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid bin Yazid, Said bin Hilal dan seterusnya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya. Maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukmin. Jadi Bro RP, menampakkan betisnya itu apa? Kalau Tuhan itu menampakkan dosa-dosa manusia, semua kemaluan manusia itu disingkapkan oleh Tuhan, begitu loh. Rabb kita dengar dulu, itu dibaca ayat dulu. Metafora itu. Kenapa kau kejang-kejang kalau kitab suci ini dibaca? Loh, saya tidak kejang. Yang gini. Itu ketika saya menjelaskan gitu, kalian itu malah tidak terima. Kayak tangan itu artinya kekuasaan, itu ayat metafora, bukan Tuhan punya tangan, bukan tangan kanan itu lambang kebaikan. Lalu itu betis kemaluan. Betis kemaluan. Ini ketika Tuhan menampakkan kemaluan hamba-hambanya kita semua itu ditampakkan oleh Tuhan gitu loh. Itulah maknanya Allah. Di situ kan Rabb kita. Kayak tangan, bukan berarti tangan Tuhan punya tangan, bukan kekuasaan tangan itu. Ya itu Anda tidak. Berarti Muhammad salah. Anda yang benar. Di sini dikatakan. Nah, itu kan hadis itu kan lihat juga kan. Maknanya itu seperti apa? Kan saya bilang Tuhan itu tidak seperti dengan makhluk, sama dengan makhluk. Tapi kenapa emangnya Anda gitu mengimani Tuhan berbentuk manusia? Islam itu tidak. Di hadis ini Muhammad mengatakan Rob kita menyingkapkan betisnya. Ya, kan sudah saya bilang, ketika Tuhan meningkatkan kemaluan kita, itulah maknanya seperti itu. Ya sama dengan tangan kanan. Ya itu kekuasaan artinya gitu loh. Kekuasaan. Iya, tangan itu kekuasaan. Bukan lagi hadisnya yang paling panjang. Ini hadis sudah, berarti
Berarti dia lebih hebat dari hadis dong si One Way. Iya. Oke, lanjut. Oke, bentar Ini ya. hadis lebih panjang Pak Erben, maka itu agak Lah, pelan-pelan. hadis juga jangan memakan makna dengan mentah-mentah. Hadis itu ada makna Ya, tersirat juga gitu nanti loh. kita lihat aja. Nah, Kita sudah lihat saya aja. jelaskan, ini saya kasih privat deh, Udah. mahal ya itu loh ya. Iya. Ya, sudah Loh, jelas, siapa sudah yang saya share? jelaskan ya. Siapa yang Anda share? Said aja nggak tahu kok. Said Sebentar. aja nggak tahu. Mau ngomong Ada- banyak. Ya Said itu tuan, artinya tuan. Sayyidina Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar itu tuan-tuan Abu Bakar. Sayyidina itu bukan Rob. Rob itu baru ilah. Gitu loh. Rob, Ini- Udah, iya. jangan Tapi ngajari bebek berenang lah. tapi Udahlah, Firaun- bebek kita pandai berenang gitu loh. Jangan ngajari bebek berenang. Anda Pertanyaan bukan bebek. selanjutnya. Anda bukan bebek. Anda tuh ikan tuh. Ikan apa? Ikan mujair. Banyak omong. Ya. Di situ dikatakan, di hadis yang kedua ini dikatakan apa? Saya bacain ya. Bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Di Mereka bagian menjawab, mana itu? ya itu Loh, betis. Di ujung-ujung, di ujung. Di tengah-tengah. Cari yang bacaan akulah Tuhan kalian. Mereka menjawab, engkau adalah Rob kami dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi. Oh, udah aku tunjukkan aja lah semua. Panjang kali pun ini. Ini. Panjang emang. Ini hadis lebih panjang. Tengah-tengah, cari yang tengah-tengah. Sebentar. Kalimatnya. Panjang kali. Nah, yang ini nih Pak Irwan. Mereka menjawab tuh. Lalu Oh, tersalah orang-orang. Nah ya, mereka menjawab. Ya. Mereka menjawab, ya itu betis. Jadi Allah Anda itu bisa dikenali sama orang Muslim hanya melalui betis. Lalu Anda mau bilang kalau betis itu adalah kemaluan manusia. Dosa-dosa manusia. Aduh. Yang seperti ini kok. Oke, jadi berani-beraninya apa perlu saya jelaskan berdebat. lagi? Memang kalau sama anak Iya. PAUD penjelasannya harus berulang-ulang ya. Anak Oh, PAUD. Oke, dengerin dulu ya anakku ya. Dengar. Nyunyuk. Aku baca dulu dong. Denger dulu. Aku baca dulu dong. Supaya nanti jangan dibilang. Kan sudah saya jelaskan bentar. dari tadi. Bentar dulu. Kenapa gitu loh? Gak jelas-jelas. Memang kalau sama anak udah, kecil itu harus begitu. ya. Pelan-pelan. Maka jawab, engkau adalah Rabb kami dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ya kan sudah saya para nabi jelaskan. berkata, bukankah di antara kalian ada Allah, ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya sehingga setiap mukmin sujud kepadanya. Lalu tersisalah orang-orang sujud kepada Allah karena ria. Oke, udah ya, jelas. Oke, ketika Tuhan menampakkan betisnya itu bukan betis kayak kita, bukan itu tersirat. Saya bilang betis itu apa semua dosa-dosa kita, perbuatan kita semua diungkapkan oleh Tuhan, makanya manusia itu bersujud karena mengakui semua kesalahannya gitu loh. Oh, berarti manusia bersujud kepada dosa dong. Ya kepada Allah, karena Allah tuh sudah menampakkan dosa-dosanya, kemaluan kita, dosa-dosa kita ditampakkan semuanya. Nah ini kalau dalam Al-Quran itu luar biasa gitu, hanya dipahami oleh manusia-manusia yang berpikir. Orang Muslim kayak tangan Allah, tangan Allah itu artinya kekuasaan kayak gitu. Aduh orang itu bersujud, saya kira pertanyaan yang susah. Orang bersujud kepada kemaluan dosa. Saya kira sudah saya jelaskan. Mau dilanjut? Apakah pertanyaan yang lain? Yang pertanyaan yang susah dong. Pertanyaan yang susah dong. One way takiyah. Lihat. Ya, oh takiyah. Anda tahu arti takiyah aja apa? Nggak tahu Anda. Yang ini kan? Yang nomor tiga. Cari yang nomor 3. Itu keterangan daripada ini. Ya, nomor 3 itu dari ulama-ulama Rasul telah menetapkan sifat betis. Maka kaidah. Ada nggak? Ketiga. Disandingkan dengan huruf. Ini makna yang masuk akal berdasarkan ucapan mereka. Tidak ada sama sekali. Bukan. Yang nomor 3, Rasul telah menetapkan sifat betis, maka kaidah syariah di sini adalah menetapkan sifat Allah tersebut tanpa merubah maknanya. Mana itu? Dengan makna misalkan bencana berat. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Seperti kita harus merupakan betis, makhluk, dan bla 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 ya. Oh ini, Rasul SAW telah menetapkan sifat betis. Maka kaidah syariah di sini adalah menetapkan sifat Allah tersebut tanpa merubah makna dengan makna atau dalam baca yang Ibnu Qayyim yang di bawah. Ibnu Qayyim. Saya nggak yakin ini orang kenal sama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata,
yang menetapkan hal tersebut sebagai sifat seperti kedua tangan atau jari, mereka tidak mengambilnya dari zahir Al-Quran, tetapi mereka menetapkannya dari hadis Abi Said Al-Khudri yang ditetapkan diriwayatkan, yaitu hadis tentang syafaat yang panjang. Di dalam terdapat sabda beliau, lalu dia menyingkap betisnya, maka sujudlah seluruh orang beriman kepadanya. Ingat, dia menyingkap betisnya, bukan dia menyingkap dosa orang-orang. Siapa yang mengartikan ayat dengan hadis tersebut? Mereka berkata bahwa firman pada hari betis disingkap dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Pertanyaannya, Ibnu Qayyim yang benar atau one way yang dungu? Monggo. Kan sudah saya bilang, Tuhan itu adalah kalau bahasa kalian itu ayat metafora ya. Tuhan itu bukan betisnya itu yang ditampakkan, bukan. Tetapi ketika Tuhan menampakkan betisnya itu kemaluan manusia itu ditampakkan oleh Tuhan. Ya, berarti itu artinya begitu, kemaluan dosa-dosa manusia, kemaluan manusia. Betis itu kan bagian kemaluan. Blow on dong. Jadi sudah saya bilang, sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya. Ibnu Qayyim dungu. Ibnu Qayyim tidak berpikir. Makanya kan saya bilang memahami Al-Quran itu pahami ayat yang tersurat dan tersirat gitu loh. Tapi Ibnu Qayyim bilang begitu. Diajarin itu menggunakan dalil akli, menggunakan filsafat deduktif, itu yang bilang begitu sama Bukhari. Berarti Ibnu Qayyim makanya kalau misalnya tangan Allah ya, bukan berarti Allah kayak tangan kayak kita, bukan. Tangan itu artinya kekuasaan, makna tersiratnya itu. Kalau tangan itu kekuasaan. Iya, makanya saya kasih tahu biar pinter gitu loh. Kalau tangan itu adalah kekuasaan, berarti kekuasaan Allah itu sirna dong. Kok sirna? Kamu yang sirna itu kamu, Tuhan itu kekal. Al-Qasas nomor 88 ayat 88 dikatakan semua akan musnah kecuali wajahnya. Tampilkan ayatnya. Nih, biar saya jelasin ya, saya kasih tafsir ya. Saya kasih Al-Qasas itu surat berapa itu? 27. Oh, ini Duran lebih hebat. Al-6 itu, 28. Ayat Al-Qasas nomor 88. Semua akan binasa kecuali wajahnya. Lalu gimana itu? Ini. Janganlah kamu sembah di samping Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Enggak, di teks aslinya itu teks aslinya. Nah, itu terjemahan Depak loh. Teks aslinya. Udah, kamu nggak ada mutu. Ke yang lain aja, ke yang lain. Jangan. Teks aslinya itu wajah. Kejang-kejang, bro. Kejang. Siapa yang kejang-kejang? Aku santai banget. Saya tuh lagi menunggu pertanyaan susah loh gini loh. Saya menunggu pertanyaan susah gitu loh. Baginya hukum penentuan dan adanya kalau tangan, betis dan lain-lain itu adalah kekuasaan. Saya tunggu pertanyaan yang sulit. Yang sulit tanyanya. Bentar dulu, Wanwe, jangan begitu. Jadi gimana dong? Jangan ditiba ngomongan. Lanjut, Bro Duran. Jadi gimana dong? Semua akan binasa kecuali wajahnya. Nah, gimana tuh? Mana punya ayatnya seperti itu? Kamu ini ngawur. Aduh, udah. Loh, bukan makom saya tuh menjawab pertanyaan kamu, itu pertanyaan diniyah loh. Berarti ayat Al-Quran aja ngawur, kamu nggak bisa ini. Yang lain. Apa tuh? Wajah ini ya. Menurut Anda gimana? Wajah, roman muka, depan, hadapan, arah depan. Ini dia. Wajhu. Nah, gimana yang tuh? Yang lain gimana? Kok pertanyaan yang lain itu gimana? Nah, itu ayat itu artinya sudah sangat jelas gitu loh. Mana lihat? Sangat jelas gimana? Artinya sangat jelas gimana? Itu kan sudah ada tuh di teks itu. Mana? Orang wajah kok. Oke, one way. Ya udah, kesian udah nggak usah dibahas. Kasihan, bukan kasihan, yang pertanyaannya nggak ini. Saya tunggu pertanyaan yang susah ya. Siapa yuk? Yang susah dong, nanya yang susah ya. Dari tadi kau udah salah, nggak ada data, hanya mulutmu aja yang ngelocos di sini. Loh, saya yang menjabarkan, menjelaskan kok.
Pak Eben, Ya kalian bertanya saya jelaskan, tapi kalian nggak menerima penjelasan saya aneh. Kamu Gitu. nggak punya data. Ini kasih yang Kuranu aja, yang Oh, saya itu tipe lewat. orang yang mengajar, jadi orang itu bisa berpikir apa yang saya ucapkan. Karena ini live loh, benar apa salah? Kita ajarin si One Way gimana cara baca yang benar. Ini udah. Di situ kelihatan wajah, bukannya Allah. Terjemahan itu mentakwil. Anda tahu takwil nggak? Emang kamu bisa baca Quran? Nun mati menghadapi huruf waw, hukumnya apa? Itu wajah atau bukan tuh? Nun mati menghadapi huruf waw artinya apa? Kok kamu sotoy banget sih jadi orang? Ya, Nun mati menghadapi huruf waw, nun mati tetanggung menghadapi huruf waw, itu hukumnya apa? Gak tahu kan? Ya udah, itu aja. Selesai. Itu wajah apa bukan? Anda baca dong. Enggak usah loncat. Kan sudah saya bilang artinya itu tidak seperti yang kamu ungkapkan. Kamu itu jangankan bahasa Arab, baca Quran aja nggak bisa. Ya sekarang kalau Anda bisa baca Quran, makanya saya bilang ini saya waktu saya terbuang percuma dengan kekonyolan seperti ini. Anda gitu bisa baca Quran. Kalau Anda bisa baca Quran, saya tes ya. Jangan takut. Coba Pak Eben surah 12 dong. Surah Yusuf. Dia kan bisa baca Quran nih, suruh dia baca ya. Surah 12 ayat 42. Tampilkan dong, tampilkan. Surah 12 ayat 42. Surah 12 ayat 42 dikatakan apa di situ? Itu ayat 42 itu. Coba baca. Ya, coba baca. Ya, udah. Wakola. Ya, wakola dan dia berkata, dia di sini dan Yusuf ini terjemahannya sudah menjelaskannya. Wa qala lillazi dhanna annahuna. Jangan digini-gini dong, aku pusing. Sudahlah, masa aku disuruh baca Al-Qur'an? Aku tunjuk, kasih bunyikan. Iya, pertanyaan yang bermutu yang sudah pasti saya bisa lah. Udah. Ya, coba baca dong. Baca ini saya ditanya remeh-temeh seperti ini gitu. Baca. Di surah 12 ayat 42 di situ menggunakan kata robihi. Di situ menggunakan kata robihi. Benar gak? Robihi itu Tuhan. Oh Tuhan. Oh berarti Firaun itu Tuhan. Itu Tuhan. Kenapa? Firaun itu Tuhan dong berarti. Bukan, Robihi Tuhan sama Rob itu tadi artinya Tuhan. Hah? Ini Rob. Ya. Ini. Rob, Tuhan, pemelihara, pengasuh, pendidik, Tuhan, majikan. Jadi Rob itu Tuhan apa Tuhan? Ya maknanya kan banyak. Tadi katanya Sayyid itu kurios. Nah, kalau dalam kurios. Kalau dalam konteks itu Sayyid itu memang kurios, Tuhan. Tuhan berarti, bukan maknanya Tuhan, bukan maknanya dalam bahasa Arab bahasanya Tuhan itu ilah, Rab, itu Tuhan. Ilah sesembahan Rob. Itu ya, sesembahan Rab. Jadi Rob di situ mengacu kepada Tuhan, benar? Iya, kalau maknanya ayatnya seperti itu ya mengacu kepada Tuhan, kan maknanya banyak, tetapi dalam ya silakan pertanyaan selanjutnya. Di surah Ternak, Pak Erban, surah 6 ayat 115. Ternak apa ini? Surat 6. Surah 6. Iya, surah 6 ayat 115. Waduh ini. Kalau kau masuk ke SIA belajar kau banyak. Surah 6 ayat 115. 115. Iya. Surah 6 ayat 115. Oke, udah. Di sini kata Rob itu Tuhanmu. Ya. Tadi Tuhanmu. Di situ menggunakan kata Rob juga. Robihi juga. Tuhanmu. Gimana itu ada kata kap depannya itu. Robika, Tuhanmu. Robika ada kata kap. Makanya jangan kalau bahasa Arab itu pemaknaannya luas ya. Kalimat Robika itu ada kap ya. Ada kata kap, jadi Tuhanmu, Robbika. Oh,
Gitu. Coba buka di 1250. Kalau dalam bahasa Arab ya, haluka sama haluki. Haluka buat ada untuk perempuan dan untuk laki-laki itu berbeda-beda gitu loh. Iya. Ya, jadi saya juga 1250. jangan pertanyaan yang seperti yang kasih saya pertanyaan yang susah dong. 1250 di situ dikatakan robika, sama persis. Sama persis dengan surah 6 ayat 115. Kopnya di mana tuh kopnya? Hah? Ada kop lagi? Ya, Rob juga Tuhan. Hah? Robika itu kan makna katanya dari awalnya itu ke apa namanya kan saya sudah bilang robika itu pemaknaannya luas. Ada dia ya pemaknaannya luas. Ya, merujuk kepada Tuhan atau ilah atau kepada Tuhan atau penguasa gitu loh. Nah, jadi pemaknaannya luas tergantung pada kata-kata kan awal dan akhirnya. Anda bilang kurios itu padanan katanya sayyid. Kalau kurios itu sayyidina dalam bahasa Arab. Sayyidina kayak untuk khusus memang untuk manusia, memuliakan manusia yang terhormat gitu loh. Bukan buat Tuhan sayyidina itu. Jadi di dalam Islam itu sayyidina itu gelar buat manusia. Ya kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu, Sayyidina Abu Bakar bin Khattab gitu. Jadi ya seperti itu, bukan buat Tuhan. Ya kalau buat Tuhan dipakai buat Tuhan. Nggak bisa dipakai buat Tuhan. Nggak bisa Sayyidina buat Tuhan, nggak bisa. Untuk sesembahan atau untuk sang pencipta nggak bisa. Sayyidina itu merujuk kepada manusia. Ya tolong dibuka lagi Pak Erben. Ternyata Muhammad bilang Allah itu adalah sayyid, pemimpin. Nah lu benar Muhammad atau benar one way nih? Saya bingung nih. Mana ayatnya? Mana? Itu saya udah kasih di artikel itu. Mana artikelnya? Mana? Tampilkan dong, tampilkan. Ini one way sok pintar, tapi dari tadi hanya krocos. Heran aku lihat. Takiyah, saya tanya Erben arti takiyah apa, bingung nanti kamu Erben. Ini waktunya sudah lama ya. Bentar lagi loh, saya udah baru ini. Enggak, saya boring loh. Pertanyaannya nggak ada yang susah loh. Pertanyaannya gini-gini aja gitu loh. Tidak menyentuh ke teologi gitu loh. Nanti dibilang baterai HP-nya 1%. Bukan, saya nunggu pertanyaan yang susah, nggak ada, boring saya. Ya, pertanyaan teologi dong yang susah gitu loh. Tadi kan pertanyaan teologi apa ya? Yang susah, makanya saya dari tadi tuh nunggu pertanyaan yang susah nggak ketemu gitu. Anda betisnya nggak bisa jawab. Hah? Betisnya ada yang benar jawaban. Oh, saya sudah jawab. Betis itu adalah kemaluan manusia ketika kemaluan manusia disingkapkan gitu loh. Lalu itu kan ayat-ayat apa namanya, kalau bahasa kalian itu metafora, ayat-ayat yang tersirat gitu. Kayak tangan itu kekuasaan. Gitu. Saya sudah jelaskan, anak saya tidak menerima gitu. Ya sudah ya, saya mau ini berapa menit lagi nih, saya udah 12:30 nih. Di hadisnya aja tadi Muhammad ngomong salah dong. itu. Hah? Muhammad salah. Anda yang benar, Muhammad salah. Muhammad bilang betis itu kalau Nabi Muhammad salah, kamu itu gimana? Kan hadis itu kan memaknainya itu apa namanya, pemaknaannya itu jangan dimakan secara ini gitu. Ada makna-makna tersirat di baliknya sama dengan ayat Al-Qur'an gitu loh. Saya sudah jelaskan dari tadi gitu. Ya, Anda tidak menerima aneh gitu. Berarti saya bukan nggak menerima. Saya kasih jawaban tapi nggak menerima. Tetapi hadis Anda berkata beda gitu doang. Oh beda, kata siapa beda gitu? Kan saya bilang batis di sini ada makna tersirat gitu loh. Bukan berarti batis Tuhan. Itulah kalau umat Islam tidak menuhankan manusia, makanya pikiran kalian manusia berbentuk manusia, Tuhan itu berbentuk manusia, ada betis, ada tangan. Umat Islam tidak seperti itu. Berarti Ibnu Qayyim salah. Dia bilang saya bilang itu kalau itu kan ayat metafora, saya bilang kan itu aduh boring banget nih pertanyaannya, nggak ada yang susah, saya keluar. Bukan boring. Sekarang gini, Ibnu Qayyim bilang itu sudah ditetapkan oleh Nabi Anda, istilah bukan metafor, tapi itu adalah real. Tapi jangan pernah membayangkan betis seperti makhluk. Jadi saya mesti pegang mana? Pegang Ibnu Qayyim, pegang Bukhari, pegang Muhammad, atau pegang perkataan Anda nih? Bingung saya.
Jadi ini saya jelaskan berapa kali nih ya. Enggak, Anda Sudah cukup saya bilang gini jelaskan, deh. itu Anda cukup makna bilang gini aja. tersirat, Anda cukup bilang metafora. Ibnu Ah, Qayyim itu itu boring loh, bodoh. nunggu pertanyaan susah loh, teologi Anda aja cukup saya bilang Ibnu Qayyim boring banget saya bodoh. tuh. Pertanyaannya gitu-gitu Anda cukup aja bilang gitu. Ibnu Qayyim bodoh. Gitu aja. Yang Ibnu Qayyim bilang bodoh. Ibnu Qayyim bodoh siapa? Kamu itu Loh, cepat Ibnu banget Qayyim bilang, menyimpulkan. Ibnu Qayyim Ini bilang loh itu adalah ya. secara Ini literal. makna-makna tersirat dalam Al-Quran sudah saya jelaskan. Kayak tangan itu artinya kekuasaan. Lalu ketika betis disingkapkan itulah kemaluan-kemaluan. Ketika Tuhan menyingkapkan kemaluan-kemaluan manusia, jadi kemaluan manusia itu dikasih dosa-dosa manusia diperlihatkan oleh Tuhan kepada manusia, itu artinya gitu loh. Karena betis itu kemaluan ya, bagian kita berpikir dong pakai logika, betis itu kan bagian dari kemaluan. Ketika Tuhan menyingkapkan kemaluan-kemaluan kita, ya kita selaku manusia ya bersujud, memohon ampun gitu loh. Ada tafsirnya nggak? Ada tafsirnya nggak? Kan saya memahami Al-Quran itu dengan dalil akli, dalil nakli, memahami ayat tersurat dan tersirat begitu loh. Lalu menggunakan filsafat deduktif. Anda tahu nggak filsafat deduktif itu apa? Kan nggak tahu gitu loh. Ada dalilnya nggak buat Anda? Biar saya ada belajar. Dalilnya, nggak ada. Saya itu menjelaskan ayat itu kok ada dalilnya. Karena gimana jika saya membawa golok? Anda menjelaskan dari mana gitu loh? Kan Al-Quran itu beda dengan kalau Alkitab. Kita itu kalau Alkitab ya saya jelaskan, kalau Alkitab kan membaca perikop, dari perikop ya kita lihat perikopnya apa, pahami secara penuh perikopnya, lalu balik ke konteks. Kalau Al-Quran itu kan penafsirannya lain, beda dengan Alkitab. Ketika saya sudah jelaskan maknanya seperti apa, Anda tidak menerima. Gini loh, ya itu derita lo gitu loh. Penjelasan Anda tidak sesuai. Penjelasan Anda tidak sesuai hadis dan juga tidak sesuai dengan tafsir gitu loh. Oke lah, saya pikir udah cukup lah One Way, nanti terlalu banyak. One Way itu sedang menafsirkan sendiri, besok dia. Orang saya bilang ini orang udah bukan Muslim, malam ini orang udah bukan Islam lagi. Menurut kamu kan ini ditonton, betul nggak apa yang saya ungkapkan gitu sama Ustadz itu yang bernilai lah. Ya kayak tangan itu artinya kekuasaan ya. Itu kan istilahnya itu kalau kalian saya menggunakan bahasa kalian itu ayat-ayat metafora itu. Metafora ya, pahami ayat yang tersiratnya, yang tersurat dan tersirat itu loh. Ya. Aku sangat senang mendengar kamu berbicara, tapi jadi jengkel saya karena apa yang kamu bicarakan tidak sesuai dengan data daripada tokoh-tokoh ulamamu. Jadi saran saya sama kamu, mulai besok kamu buatlah dulu hadis sendiri, kamu cetak, biar itu jadi acuan kami. Tafsiran itu aja, karena dari tadi kamu nggak ada kasih data. Beda dengan aku, dengan Duran. Aku tadi kasih data semua. Bro Duran juga kasih data. Kamu modal ngerocos. Jadi gini bro, kalau kamu masuk CIA ini kami sangat senang kalau kamu bisa diskusi. Tapi lain kali kamu mantapkan lagi lah data-datamu. Ini lo pengertiannya, ini artinya gitu. Jadi supaya kamu bisa di sini tausiah. Tapi kalau kamu hanya ngerocos, menyangkal, tapi kamu tabrak sendiri akidahmu, kan kasihan kamu. Kasihan juga orang-orang muslim nanti yang menonton di live itu. Iya kan, saudara-saudara muslim itu kok Ben. Nah, justru itu kan ini ditonton oleh saudara-saudara muslim saya. Apa ya saya ungkapkan betul apa enggak? Gitu cara menafsirkan Al-Quran itu seperti yang saya bilang apa enggak? Gitu simpel loh. Berarti aku tanya itu orang simpel gitu loh. Jadi gini, aku mau tanya samamu. Aku harus enggak, malam ini gue kecewa nggak ada pertanyaan susah gitu. Itu yang saya kecewa itu, makanya saya mau ini besok lagi aja lah. Udah malam nggak ada. Saya tuh tadi nunggu pertanyaan susah. Gini aja, besok kamu datang lagi ke sini, linknya kamu simpan, itu akan terus dipakai sampai kamu menjadi orang yang bertobat. Oke, terima kasih bro. Pokoknya saya besok insya Allah kalau Allah berkenan ya siapkan pertanyaan yang susah. Saya kecewa banget pertanyaan yang nggak ada yang susah gitu ya. Jam berapa besok? Biar sama insya Allah ya kalau jam 11-an lah insya Allah ya. Ya jadi siapkan pertanyaan yang susah yang saya nggak bisa jawab gitu ya. Itu aja saja. Besok ya. Mat dulu bisa ya. Besok jam 11. Iya, karena saya kecewa banget. Saya kira ada pertanyaan susah. Saya sih demi One Way bisa, demi apa? Ya udah ya, saya mau keluar dulu ya semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Gak ada yang salah. Yang salah itu kamu menabrak daripada hadis
Dan kitab-kitab ulama itu yang biarkan salah. penonton yang menilai, biarkan saudara-saudara muslim saya yang menilai, betul nggak apa yang saya ungkapkan gitu, Ya udah, simple nggak apa-apa, nggak ribet saya itu. Agamamu itu tidak sesuai dengan hadis dengan tafsiran. Oke, yuk semuanya salam. Salam. Nanti siapkan ya pertanyaan yang susah ya besok ya, insya Allah ya. Besok ikut itu aja kamu di PI acara Kristen bertanya. Nah, benar. Pertanyaan gampang aja begitu. Apalagi yang susah ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan di live YouTube.